Pagi, selamat bertemu kembali, selamat belajar yang keras. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh soal tentang gerak lurus. Ya, terutama membedakan antara jarak dengan perpindahan. Sengaja saya pilih dua contoh soal yang mengacu kepada bagaimana cara kita membedakan yang mana perpindahan dan yang mana yang disebut dengan jarak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 1. Maaf. Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Oke. Soal ini pernah keluar persis di tahun 2011 ketika masih bernama UN. Nah, lalu opsi pilihannya seperti ini. Perpindahan yang dialami benda. Oke. Nah, jadi yang dikata dengan perpindahan berarti kan vektor, otomatis nantinya posisi akhir dibandingkan atau kurangkan dengan posisi awalnya. Jadi pada grafik ini jelas terlihat posisi akhirnya di C, posisi awal di A. Berarti tinggal kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ketika kita menarik garis lurus, terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang terbalik dengan siku-sikunya ada di titik B seperti ini. Sudah? Nah, sekarang kita hitung berapa panjang AB. Berarti nanti kalau panjang AB itu nanti menjadi B dikurang A. Ini dia ya. Nah, jadi kalau begitu B itu berada pada posisi minus 5. Kurangkan dengan A 10. Berarti AB itu minus 15. Minus 15 meter. Oke. Nah, kemudian lagi dari B ke C. Ya, dari B ke C berarti nanti ini C dikurang B. Nah, C dikurang B. Nah, posisi C itu posisi akhirnya minus 5. Dan awalnya si B di 3. Kita kurangkan. Berarti nanti dapatnya minus 8. Oke. Nah, dari sini jelas kita bisa berhitung sekarang ya, AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat seperti ini. Sudah, lalu kita masukkan angkanya. AB itu tadi min 15 kuadrat ditambah BC itu tadi minus 8 kuadrat. Sudah? Nah, sekarang ini menjadi 225 ditambah 64. Oke. Berarti nanti kalau kita jumlah ini 289. Nah, tinggal kita hitung akar 289 itu berapa. Nah, oke, jadi kalau kita lihat di sini 289 berarti 17. Ya. Coba ya. Di apa dulu dihitung, pas enggak itu 17, ya. Oke, jadi kalau nanti pas berarti itulah jawabannya. Jadi dia 17 meter.
Nah, kalau kita lihat opsinya itu adalah dadu. Oke, seperti itu dia. Nah, sorry ya, agak serak. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini pernah keluar di UN, namun saya lupa di tahun berapa. Tapi nggak jadi masalah, yang penting kita bisa dapat ilmunya. Seseorang memacu sepeda motor dari rumahnya ke utara sejauh 6 km, lalu berbelok ke timur sejauh 8 km. Posisi orang tersebut dari rumahnya setelah melakukan perjalanan adalah berapa? Oke. Nah, yang dia minta ke kita adalah posisi, berarti ceritanya perpindahan. Oke. Nah, berarti kalau gitu kita gambarin dulu. Dia 6 km ke utara. Nih. Berarti silakan tentukan titik awalnya di sini A dan dia bergerak sejauh 6 km ke utara. Kita misalkan sampai di B, lalu dia berbelok arah ke arah timur. Ya, sampai di posisi C. Itu sudah dia lakukan 8 km. Nah, pertanyaannya ya, posisi itu jika dibandingkan terhadap posisi awalnya, berarti yang ditanyakan itu adalah perpindahan. Nah, kita buat dia seperti ini. Jadi dia mirip seperti sebuah segitiga siku-siku terbalik dengan posisi siku-sikunya ada di titik B. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, berarti langsung saja kita bisa berhitung AC sama dengan akar kuadrat dari AB pangkat 2 plus BC pangkat 2. Seperti ini. Lalu kita substitusi harga yang ada. AB itu tadi 6 pangkat 2 ditambah BC-nya tadi 8 pangkat 2. Berarti kita selesaikan 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat itu 64, berarti 100. Jadi akar 100 adalah 10 km. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat dengan baik 10 km. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya kemana. Ingatlah ketika kita masih SD belajar, bapak atau ibu guru di SD mengajarkan arah mata angin dengan membuatnya seperti bernyanyi. Ya, kalau misalnya kalian masih ingat dan kalaupun agak lupa tidak masalah, saya ingatkan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, seperti ini. Jadi dengan begitu arahnya itu arah ke timur laut, maka pilihan yang tepat adalah dadu. Ini dia. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya akan sambungkan sedikit pertanyaannya, ya. Dari kedua contoh tadi, semua itu perpindahan, namun jarak belum ada. Sekaligus pada pertemuan ini akan saya sampaikan bagaimana menghitung jarak. Nah, kalau jarak sesuai definisi itu adalah panjang lintasan. Maka jika ditanya panjang lintasan dari A, B, C itu nanti tinggal kita jumlahkan saja ya untuk jarak
Ini makanya saya sengaja menggunakan pensil supaya tahu membedakan. Yang pakai pensil itu menghitung jarak, yang pakai pena itu menghitung perpindahan. Nah, jadi tinggal kita buat SAB ditambah SBC. Nah, tadi SAB-nya itu 15 ditambah 8. Berarti ini 23 meter. Ini dia ya. Kalau jarak, ya sekali lagi ini jarak bukan perpindahan. Nah, itu jarak pada contoh pertama. Jarak pada contoh kedua, ya itu nanti bisa kita buat menjadi jarak SAC-nya itu SAC sama dengan SAB ditambahkan dengan SBC. Jadi nanti dia hasilnya 6 ditambah 8 berarti 14 km. Ini dia. Oke, jadi jelas terlihat ya. Sangat-sangat jelas terlihat di situ bedanya antara jarak ya, antara jarak antara jarak dengan perpindahan. Seperti itu. Untuk menutup, saya minta waktu untuk mempertebal tulisan pensilnya. Mana tahu jika tidak terlihat pandang dengan jelas, nanti merugikan kita semua. Ya, ini untuk jarak pada contoh yang kedua. Sekarang saya masuk ke contoh yang pertama tadi agar semua jadi jelas. Oke. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe.